Nah, inilah narasinya berilmu nggak nih Bang Arif nih? Kayak maling aja. Asumsi dia itu loh dia sampaikan. Gila nggak? Dia berasumsi dia. Bagaimana Ini, kalau Bang kamu Rijal, ya. dia makan Saya tapi bisa kamu nggak tahu? mengatakan Itu kan Allah asumsi tidak dia. makan, Allah tidak minum, Allah tidak berak, Allah tidak tidur dan sebagainya dengan melihat Allah. Baru kita tahu. Betul Rohan. Ketika kamu melihat dia sedang tidak makan, kamu bilang dia tidak makan. Gimana kalau ternyata dia makan ketika kamu saat kamu nggak ngelihat dia? Misalnya kamu sedang tidur, dia makan cepat-cepat, gimana? Bisa, Haji Rijal itu nggak bisa ada kalahan. Ini jangan dipikir tidak ada berpikir Hanya narasi itu saja, narasi liar. Tidak ada satu saat Allah itu tidak terlihat. Selalu Siapa tahu dia nanti terlihat. sembunyi-sembunyi nikah, akhirnya punya keturunan. Iya. Kacau itu. Aduh, Rijal. Aku ampun sudah kayak gini. Sudah berapa kitab? Kalau siapa tahu ini. Sudah berapa kitab kamu baca, Rijal? Makanya kamu jangan kepanasan ketika saya bilang kamu dungu. Sebetulnya aku sepakat kalau Rijal menanya Jangan panas ya, karena yang menyebut tadi itu lebih daripada itu. Jadi kita maklum. Persoalannya bagus. Seandainya dia itu cerdas daripada kita, bolehlah kita marah. Ini memang dia lebih tunggu daripada kita, jadi dimaklumi. Jadi jangan marah. Saya tertarik ini Abah. Siapa yang memberi predikat kalau Rizal itu cerdas? Nggak ada, Bang. Nggak ada yang memberi predikat kalau Rizal itu cerdas. Siap, Bang Arif. Iya, nanti orang dibilang cerdas itu kalau bisa mencerdaskan. Temanya ini iman sama dengan syahadat. Saya jungin jempol itu. Temanya. Syahadat secara makna esensi yang sebenarnya adalah alif lam mim alami. Permisi Abah ya, saya tambahkan sedikit. Itu sebenarnya judulnya sebenarnya telah menampar seluruh argumentasi kita sebenarnya. Iman sama dengan syahadat. Artinya ketika kita berbicara penyaksian, kita harus didahului iman dulu nih. Nah, kenapa? Supaya tidak liar pemikiran itu. Nah, Allah yang di mana sih yang dimaksud ini? Nah, gitu kan. Sebelum pernyataan itu ada kalimat iman. Nah, iman itu nggak ada istilahnya dimanapun kecuali di dalam agama. Ya. Nah, sekarang kita berbicara Allah itu, Allah dalam konsep agama mana nih? Kalau kita ini dulu lagi nih. Justru iman itu datang belakangan, bukan iman duluan. Saya membahas judulnya, Bapak diam dulu ya. Judul belakangan itu, di situ Nah, pernyataan itu sangat pas sebenarnya. Kenapa? Karena banyak orang bercerita tentang Allah itu pakai narasi liar. Salah satu contohnya seperti Bang Rizal ini liar sebenarnya. Dalam sanad keilmuan nggak bisa dipakai. Liar gundulmu, justru narasimu tentang Allah itu yang nggak masuk di akal. Nah, makanya yang dipertanyakan di sini berani ngomong Rizal itu kok. Bukan sayanya yang liar, tetapi ketika kamu menarasikan tentang Allah, itu narasimu itu narasi yang nggak masuk di akal, paham nggak? Saya nggak menarasikan Allah, saya berbicara Bang tentang Ibra. judul. Bang Ibra kok berani ngomong kalau Rizal itu goblok? Nah, dipahami dulu. Di situ Bang Aji ini ngomong kan, Abah Aji ngomong iman sama dengan syahadat. Artinya iman di sini kami Muslim dipakai konsep iman itu percaya dulu nih. Berarti Allah yang kita bicarakan Allah yang ada dalam Al-Quran, bukan yang ada di otaknya Bang Rijal, bukan. Itu urusan Bang Rijal itu. Ya. Nah, makanya kalau mau belajar tentang Allah, pakai di situ ilmu dulu. Nah, seringkali Salah lagi kamu ini nih. bentar, sekarang saya Belum apa-apa udah salah. ada orang itu ya
Dia bertanya, Allah itu siapa? Mana buktinya? Ini saja sudah salah. Pertanyaan. Ya apalagi kamu yang menjelaskan tambah salah lagi. Jadi saya paham pertanyaan-pertanyaan salah itu paham saya. Nah, karena orang membuat judul itu pasti tanggung jawab tuh. Ya, tanggung jawab. Kenapa? Karena dia kalau kita berbicara Allah yang tidak ada batasnya, itu mustahil. Anda berbohong itu. Nah, makanya Allah itu ya kita rangkum. Ada pembatasan namanya agama supaya tidak liar. Gitu. Kalau kita bicara istri siapa dulu nih yang mau diceritakan kayak begitu. Nah, kalau istri Anda ya kami nggak tahu gitu kan. Nah, ini harus dipahami dulu pola judul itu loh. Coba lihat. Iman sama dengan syahadat. Nah, iman itu bukan percaya, bukan. Dan iman itu istilahnya hanya di dalam Al-Quran. Orang-orang lain itu cuma pinjam. Terus apa? Kalau iman itu artinya bukan percaya, lalu apa? Ya bukan, kalau percaya saja, kalau percaya saja itu nggak mampu memuat kalimat iman. Iya, kalau bukan lalu apa? Ya nggak saya kasih tahu dong, kamu nggak mau tahu gitu loh. Nah, berarti kamu nggak ngerti kan? Kita nggak ngerti makanya. Dasarnya tidak tahu. Biasanya Makanya kalau saya katakan kamu dungu, jangan keberatan gitu loh. ya nggak apa-apa. Orang berbicara dungu itu kan sebenarnya pantulan untuk dirinya saja kan. Ya udah, kalau saya katakan kamu itu dungu, kamu itu berbicara tentang apa yang tidak kamu mengerti. Itu namanya dungu. Kamu bilang iman itu bukan soal percaya, oke? Kalau bukan soal percaya, lalu apa? Loh, coba mana pernah saya bicara iman itu bukan soal percaya. Iman itu istilah yang ada dalam Islam. Ya, istilah tentang apa? Iman itu apa coba? Kalau menurut Tentang kepercayaan atau bukan tentang kepercayaan? Ucapan dia Kalau dengan saya lidah, bilang tentang yakini dengan kepercayaan, hati, itu diaplikasikan membatasi. dalam amal perbuatan. Itu Nah kan? Kayak gini loh Bang Rizal ya, saya kasih pemahaman ya. Kalau saya tanya, Kasih pemahaman apa? Oh, kamu aja nggak paham mau ngasih pemahaman saya pula kamu. Rizal itu yang mana? Yang ngoceh ini atau yang matamu atau telingamu? Nah kan? Loh, makanya saya bilang, kalau saya bilang iman, kalau kamu bilang percaya, itu sama saja kamu bilang Rizal itu yang mata ini loh. Makasih Bang. Kan? Itu Ngomong apa lagi kamu ini nih? loh, ya nggak bisa dilanjut kalau begitu. Ya udah, kamu cuci muka dulu sana, nah. Cuci muka dulu nggak mampu. biar seger. Ya nggak bisa, Bang. Iya, nggak bisa. Indra, kalau dilanjutkan narasi yang semacam itu nggak bisa. Karena Nggak bisa. Rijal ini mau ke inti poinnya apa syahadat. Dalam hal penyaksian kepada Allah, apanya yang disaksikan Allah itu? Nah itu dia yang mau. Yang Nah, penyaksian itu Ujuk kan kayak macam-macam, gitu, Pak. Bang Ya, Rohan. penyaksian itu kan macam-macam, Pak. Landasan Benar untuk kata Bang Haji syahadat tadi. tuh ada. Nah, gini ya. Tapi kalau biar itu ya. sudah dinafikan, ya mau saya jelasin ngapain lagi? Ah, Bang Rijal udah gitu. menafikan. Landasan syahadat tuh ada 7. Bukan hanya bahkan melihat itu Landasan tidak ada. syarat, landasan syarat tidak itu ada loh. aja dari kemarin. Melihat itu tidak ada di landasan syahadat. Gini loh maksudnya Bang Rijal ya. Itu Jadinya, hanya arti. penyaksian itu Bang Rijal, ya orang itu seringkali kita bilang mereka selalu condong kepada hisi. Jadi dia mau itu bentuk kayak barang. Kalau Tuhan itu ada, mana kayak barang apa tuh? Coba saya pegang tuh. Bentuknya kotak, segitiga apa nih. Nah, kalau sudah ke sana ya, pertanyaannya sudah salah, pasti jawabannya salah. Sulit. Ya lalu Tuhan itu apa? Kamu jelaskan aja Tuhan itu apa coba. Tuhan adalah Allah adalah apa? Allah itu bisa dipahami kecuali Anda memiliki makna tentang dia. Peninggalan Allah kepada adalah yang bisa dipahami gitu. Apa itu Allah? salah, itu kalimatnya saja sudah salah. Loh, saya tanya kamu, Allah itu apa? Pertanyaanmu salah, perbaiki dulu pertanyaannya. Apa Allah? Siapa Allah? Itu sudah salah. Yang betul gimana? Yang betul gimana? Saya tidak tahu Allah gitu. Yang ditanya itu bagaimana kita caranya gitu. Ah.
Kalau Anda Yang bertanya, ditanya tuh apa sayanya. Allah? Lah, itu kan kayak begini. Artinya Apa- kamunya dungu. Kamu tahu dungu nggak? Kamu menjelaskan Allah, tapi kamu nggak tahu Allah itu apa. Kalimat apa itu sudah salah. Coba Anda tanya ya. Lima Tanya. pertanyaan Salah yang karena tidak kamu nggak boleh. tahu jawabannya. 5 pertanyaan yang nggak boleh ada. Why, where, when, Itu benar itu. ya. Salah karena kamu tidak tahu jawabannya. Pertanyaan saya menjadi salah gara-gara kamu nggak tahu jawabannya Di mana itu dia? loh. Dia Ngerti tidak nggak? bertempat. Berarti kan tidak boleh dikatakan di mana dia. Ah, Itu karena kamu Siapa? tidak tahu. Karena dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Iya, Maka itu tidak ada karena kata kamu siapa. tidak tahu. When, Kalau kapan? kamu tidak tahu, Dia tidak jelaslah terikat oleh ditanya waktu. tempatnya di mana menjadi salah pertanyaannya Dia karena tidak pertanyaannya terikat nggak oleh bisa waktu. dijawab. When? dengerin Ya. dulu Bang Rijal. Why? Mengapa? Dengerin dulu, Bang. Dia tidak disebabkan oleh sebab akibat. Ya. Itu 5 pertanyaan itu Ini sudah nggak terjawab ngerti, itu. Bang. Kalau Ya, where ngerti. di mana dia tidak bertempat. Jadi tidak ada perkataan di mana. Nggak ngerti, Kalau Bang. who siapa, dia bukan objek yang harus dikatakan siapa dia. Kayak orang misteri. Ya. Kalau why, mengapa, dia tidak disebabkan oleh apapun. Nanti kalau dia Makanya jawabannya pakai ilmu, bukan Iya, pakai itu asumsi. gara-gara kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu dia itu disebabkan oleh apa. Gara-gara kamu tidak tahu di mana tempatnya. Sekarang kalau Gitu sampai loh. tahu, jelasin sinkron toh, selesai. nggak bisa itu Pak. Itu hanya argumen. Coba aku mau dengar argumen sampah. yang tahunya Maksudnya, seperti apa. nggak masuk disiplin ilmu itu, nggak ada. Dia Mana? nggak mungkin bisa, nggak bisa jawab. Dia sendiri nggak bisa Selesai. jawab. Kalau Kenapa? dia Karena tahu, pertanyaan itu sudah ya. salah. Kalau dia tahu, jelasin. Selesai Jelasin toh. Pak. Kalau dia siapa? Loh, mana? yang harus menjelaskan itu justru adalah kalian, bukan saya. Kan kalian yang menyaksikan. Kenapa aku pula yang harus menjelaskan? Aku harus menjelaskan apa yang kalian saksikan. Emang gila? Itu namanya gila. Sama dengan tadi. Kalian tidak menyaksikan anakku. Aku minta kalian hadirkan anakku di hadapanku. Bisa nggak? Ya jelas lah nggak bisa. Seperti aku tidak tahu anakmu, lalu kamu meminta aku menghadirkan anakmu di hadapanmu. Jelas lah nggak bisa. Jangan Gimana? bicara juga kasih bicara. Iya, nggak usah. Berarti Bang Rijal nggak bisa menjelaskan juga, nggak ngerti. Sudah pasti Aku tidak ya. bisa saya jelaskan apa yang kalian saksikan. Kan aku nggak tahu apa yang kalian saksikan. Gimana pula mungkin aku bisa menjelaskan tentang apa yang kalian saksikan, padahal aku tak menyaksikannya. Yang Kan aneh, kan gila. terhadap sampean Itu tidak benar mampu itu. menjelaskan. Ketika kamu nggak tahu ngapain kamu nyala-nyalakan itu loh. Lah justru yang saya tunggu adalah kalau memang kalian menyaksikan Allah, Allah yang kalian saksikan itu Allah yang bagaimana? Kan itu yang dari tadi saya tunggu. Kamu bertanya sekarang. Bukannya kalian menjelaskan, tetapi kalian itu membuat dalil berjuta-juta dalil. Intinya kalian tidak mampu menjelaskan apa yang kalian saksikan. Itu intinya. Sebetulnya Makanya saya katakan kalian dungu. Nah, cuma masalahnya Nah, nggak tahu sekarang saya aja. tanya, kamu pengen tahu banyak atau tahu Kamu sekilas menyaksikan, tahu? tapi Pengen kalau tahu kamu nggak tahu apa yang kamu saksikan, itu kan dungu namanya. Nah, itu betul. Kalau Saya yang tahu. itu Saya Ini tahu. dulu Bang Rijal. Nah, kalau kamu tahu, tunjukkan. Ya, ini Nah, dulu. silakan Supaya yang dijelaskan tahu. orang ya. Ya, dijelaskan orang. Jadi kalau kita nyerocos terus, jadi nggak ngerti akhirnya. Artinya kalau Bang Rijal itu kan paham, punya pemahaman kan, ya dibuktikan kan pemahaman itu. Ya. Pertanyaan itu Bang ya adalah instrumen ya. Instrumen ini harus dibenarkan dulu. Misal pertanyaan apa Allah salah, di mana Allah sudah salah. Kenapa? Karena Allah ini mau dihukumi dengan hukum makhluk. Itu saja sudah nggak bisa dilanjutkan. Ya, lah. Kalau oke lah, saya anggap Anda orang kafir ya. Orang kafir itu pernah nanya gini, Muhammad, kamu itu cerita-cerita Allah terus. Allahmu itu yang mana sih? Kayak gitu ya. Saya anggap begitu aja lah. Saya anggap Bang Rijal ini orang kafir bodoh lah ya. Oke. Qul huwallahu ahad. Nanti Anda akan tanya lagi, ahad itu apa? Iya kan? Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Tuh, itu gambar berita yang valid dari Rasulullah. Itu Allah yang kami saksikan. Nah, kalau Anda bilang Allah itu yang bagaimana sih? Yang bagaimana bentuknya? Itu repot. Anda nggak tahu disiplin ilmu namanya. Kayak Anda tanya, nggak usah gini lah, nggak usah tanya. Saya tanya Anda aja lah. Saya tanya ya, nggak usah Allah lah. Ditanya bentuknya itu Yang Anda rasakan loh. salah juga Coba. itu Bang Ibrah. Hah? Makanya juga kalau pertanyaannya ditanya kan Allah itu salah bentuk. bentuknya. Mana Iya, Makanya kan Bang Rijal mempertanyakan yang kamu saksikan tuh mana? Mana itu kan Begini sudah loh. benda, materi. Ya. Materi, Bentuk. wujud ya. Apa ya? Jadi pertanyaannya Seringkali- udah salah. Seringkali orang mengartikan wujud itu adalah bentuk seperti batu yang bisa dipegang. Wujud itu penampakan. Wujud itu rupa. Rupa itu gimana coba rupa? Rupanya orang sedih coba. Coba jelaskan kepada saya, rupanya orang sedih bagaimana? Tapi jangan salah Bang, di Iya, dalam iya, ayat makanya, ada kata apakah dia wajah bersedih? itu Bang. Ada kata rupa Sama atau enggak? wajah dalam apa? Menunjukkan Allah itu. Di mana kau menghadap, di situ wajah Allah. Ada kata Nah, wajah itu. ini wajah tuh. Nah, seringkali Abah atau wajah itu dia pikir wajah itu seperti muka ini. Nah, karena muka pasti Iya. bentuk. Makanya Ini kan tekstual. Artinya disiplin tidak orang salah, banyak yang tidak gini. salah dikatakan wajah, tapi jangan Orang mengartikan banyak bahwa mempertanyakan Allah itu ketika wajah Gini, Allah Bang seperti Rohan. wajah manusia. sebentar ini Bang. sudah salah. Bang. Orang banyak ya mengambil kesimpulan ketika dia menggali arti. Wajah itu Padahal belum adalah lagi nembus makna. rupa. Tahu rupa enggak? Sudut pandang Kalau makna. sedih Belum rupanya pola gimana? lagi. Raut wajahnya gimana? Ketawa sih. Nggak usah pakai ilmu lah sama Rizal. Jadi kalau ini. kamu tidak mau Nggak usah. mengartikan wujud sebagai ada, kamu ganti istilah wujud itu. Mau kamu ganti dengan apa? Wujud itu ada. Ya udah, kalau kamu tidak mau Allah itu wujud, kamu ganti istilahnya. Kamu mau nggak Allah wujud? Mau nggak? Nah, ini Mau wujud itu ada. Nah, kalau mau harus ada wujudnya. ada. Apa wujudnya? Wujudnya itu ada. Ini belajar ontologi dikiranya Nah, mudah kan? menjelaskan tentang ada itu. Dikira Jadi Bang Rizal kalau itu kamu mudah tidak mau jelasin Allah itu tentang ada, itu. jangan kamu sebut Allah itu wujud. Paham nggak? Ya astagfirullah. Kenapa Nah, iya kamu dong. suka begini? Wujud Kalau itu kamu ada. mau Allah itu ada, maka Iya. kamu boleh sebut Allah itu wujud. Kalau kamu tidak mau Allah itu ada, jangan kamu sebut Allah itu wujud. Nah, ini repot ini. dikatakannya kita yang nyebut, padahal penjelasannya ada, ilmunya itu dikatakannya kita Jangan yang pakai nyebut. ilmu Bang Haji. Iya aja. Jangan Bisa pakai juga ilmu. kamu bantah kata wujud itu Jal, nggak bisa Jal. Itu memang Nah, kalau Allah itu wujud, artinya Allah ada. Kalau Allah ada, mana? Loh. Yang kamu pertanyakan itu apanya? Mana yang kamu pertanyakan itu apanya? Yang kau inginkan itu apa? Otak kepala Coba? mereka Apanya? jauh sampean. Apanya yang kau inginkan? Coba sekarang saya tanya, nggak usah bicara Allah lah. Wujudnya ya, wujud yang kamu maksud itu, wujudnya mana yang kamu maksud? Wujud semesta ini wujudnya. Nah, artinya Allah adalah semesta, itu maksudmu. Itu cara berpikir wujud Loh. gini ya. Kalau saya bilang begini, wujud Allah itu sangat jelas, sangat nyata. Bagaimana Kamu lagi sudah sangat memahami jelas? makna wujud saja Apanya nggak yang mesti ngerti, dijelaskan? jadi repot itu. Dia mau menyebut gini loh, wujud itu sosok gitu loh, ada sosoknya. Wah bukan sosok Bang. Enggak, ini Mungkin Bang Rijal Allah ini itu sosok. begitu. Bang Rijal itu Ya. maunya begitu. Iya, Bukan apa- maunya saya loh, maunya kalian. Maunya kalian Allah itu bagaimana? Pertanyaannya dari Bang Rijal, bukan diri, pertanyaannya Bang Rijal. Bukan Allah maunya saya. Kalian itu mau nggak Allah wujud? Kalian bilang mau. Kalau maunya yang bagaimana? Rijal, bentar Rijal. Kita akan Apa? buka secara ilmiah dulu ya. Nih, kalau yang dimaksud Allah dalam Quran, tentu saja Ya.
dalam Quran surat Al-An'am 6 ayat 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan, sedang dia dapat melihat segala penglihatan. Jadi kalau Rijal mengatakan manusia dapat melihat Allah, berarti sudah tidak sesuai dengan Quran surat Al-An'am 6 ayat 103. Gimana tuh Rijal? Itu dia menyebut apa di situ, San? Yang dia maksud itu apa? Dibuka aja. Ya aku nggak lihat, aku nggak pegang handphone. Itu maksudnya. Oke. Begini. Kemudian Nabi Musa meminta melihat Allah. Allah berfirman bahwa Musa tidak akan sanggup melihatnya di dunia. Quran Al-A'raf 7:143. Jadi tidak bisa, Bang, kalau ngikutin ayat-ayat Quran, tidak ada manusia melihat Allah. Jangan dibilang tidak bisa, San, karena itu nggak tahu arahnya kemana yang dia maksud. Belum tentu Allah juga tuh. Ya, silakan dibuka ya. Iya, aku nggak bisa buka karena saya nggak pegang handphone. Iya. Silakan kalau ada yang bisa buka Quran surat Al-An'am 6 nomor 103. Kalau tidak bisa dilihat, bagaimana menyembahnya? Menyembah itu mesti nampak, mesti dilihat. Jelas Allah itu. Makanya tadi, adik saudaraku, Abah Haji sudah menerangkan tentang maknawi, arti maknawi bisa dimaknai. Makna itu lebih luas, termasuk tadi saudaraku Ibra, alam semesta itu ada, bukti adanya Allah itu namanya memaknai sesuatu. Oke, Itu namanya memaknai. bisa kasih kesempatan saya bacakan satu ayat. Nah, lanjut Rek. Baca. Silakan saudaraku Arif. Ingat aja ya, biar gunakan ayat akal pikiran kecerdasan Rijal. Silakan bantah ayat ini ya, ayat Al-Quran ini saya bacakan. Di surah kedua Al-Baqarah di ayat mengatakan, dan ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Nah, mantap itu Al-Baqarah ayat 51. Betul kan? 55, ayat 55. 55, ya. Nah, itu padahal nyata dilihat Allah itu. Yang sahadat kalau Jelas ayat itu Allah itu. kamu alami. Ya, jangan jadi jangan kita jadi kaum Nabi Musa yang tidak menyaksikan Allah, pada sudah sangat jelas. Kenapa bertanya lagi? Kalau belum Tidak pernah melihatnya. disambar halilintar dalam diri. Belum ya? Aduh, Belum ya? masih halus. Iya. Masih halu. Apa ulang lagi. Ulang lagi ya. Ulang lagi. Ulang lagi ayatnya. Ulang lagi. Ayatnya. Ya, jelas. Al-Baqarah 55. Pokoknya jangan kasih tahu Pelan. Ulang lagi. Quran surat apa? Ini biar saya baca. Adisa tidak boleh tahu. Ayat 55. Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Al-Baqarah 55. Ayatnya 55 surat kedua. Dan Ya. ketika Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu khairatan fa'akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Apa yang mau kalian sampaikan di Ya, ayat ini? baca terjemahannya, Jal. ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, karena ini berhubungan erat iman dengan syahadat ini temanya ini. Betul. Terus Kami Lanjut. tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Mata Terus? halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Subhanallah. ini apa hubungannya? Wala ilaha Itu yang illallah. berkata Hubungannya kami apa? tidak akan beriman Iya, kepadamu itu sebelum berkaitan kami dengan melihat Allah dengan syahadat. jelas.
Dengarkan di sini. Ini biar Dengarkan, saya jelaskan. Diam dulu kalian, diam dulu. Saya jelaskan. Bang Arif. Dan ingatlah ketika kamu berkata, oke? Artinya kamu itu siapa? Ya, oke, terus. Satu, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kamu melihat Allah dengan jelas. Artinya ada request nih dari orang-orang yang mau beriman kepada Allah asalkan mereka melihatnya. Oke. Rijal, oke. Nah, Sebentar. maka Halilintar menyambarmu. Yang disambar itu siapa? Nggak jelas. Musa kah yang disambar atau orang yang mau melihat kah yang disambar? Nggak jelas. Mau melihat. Sedangkan kamu menyaksikannya. Tidak. Ya, orang yang Nggak jelas. sekarang ini ya. Jelas. Nah, lalu pertanyaan saya di sini adalah, kalau kamu tidak tahu Allah, kenapa kamu menjelaskan Allah? Pertanyaannya di sini. Paham nggak? Kalau kamu tidak tahu Allah, kenapa kamu menjelaskan Allah? Saya tahu, sangat tahu. Nah, kalau kamu tahu Allah, mana Allah yang kamu maksud? Oh, mau belajar kan? Nah, kan? Enggak. Saya jawab ya, Bang Rijal. Saya jawab. Jelas Allah itu. Jelas jawab. Sesuai ayat itu. Segalanya Allah itu. Tanya dilihat. Kalau kamu mau Ya, mengalami ketemu langsung sama saya. Kalau tidak mengalami ayat ini, tembak kepala saya. Kalau mengalami Gundulmu, palamu peyang, tembak aja sendiri. Palamu, tembak aja sendiri. Jangan banyak bacot kalau Ya, belum mengalami bentar. ayat ini. Tadi di ayat tadi kan jelas. Apa yang disampaikan Mereka disambar itu benar petir. tentang ayat Gitu kan? itu benar. Makanya saya mau tanya, membuka Nah, itu. akal pikiranmu, kecerdasanmu, coba cerna ayat ini. Kamu tuh cerdasnya di mana? Kalau kamu memang tahu Allah, mana Allah yang kamu maksud? Aduh. Kamu orang kafir betul kamu ini, Rijal. Kalau Kan? Enggak, sebentar. Saya jawab. Sementara Quran surat Al-Baqarah yang kamu bawakan tadi di sini jelas ketika kamu berkata, artinya ada sekitaran orang yang mengatakan bahwa Susah ini, Pak. wahai Musa, Susah ini Pak kalau ya, begini. Pak. kami Susah. tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Oke? Jadi kami yang ingin melihat. Lalu di sini nih, maka Halilintar menyambarmu. Siapa yang disambar? Musa kah yang disambar atau kalian kah yang disambar? Nggak jelas toh. Kau saya mau tanya, Sedangkan kamu menyaksikannya, tambah nggak jelas lagi. saya mau tanya selain kamu, Rijal, apakah konteks ayat ini konteksnya dialog, berarti ada terjadi dialog? Konteks ayat ini antara kamu dengan kami. Jawab dulu. Ada dialog kah di sini? Ada dialog antara Musa Ada dengan dialog Allah. antara kamu dengan kami. Pertanyaannya, siapa itu kamu? Siapa itu kami? Musa yang diterangkan di sini, Musa siapa? Berdialog sama siapa ini Musa? Makanya kaji itu, alami itu Al-Quran betul. Sebenarnya gampang, sebenarnya mudah. Bang Rijal ini kan mau lihat Allah kan. Nah, syaratnya Kalau mau satu. lihat Allah, ketemu sama saya. Bukan saya yang mau melihat Allah. Allah yang kalian saksikan itu yang mana? Dari tadi nggak jelas. Ya, Anda kan mau kan penyaksian kami itu kan syaratnya satu, harus disambar petir. Nah gini, nggak usah petir dulu, nggak usah petir dulu. Ada listriknya di situ. Serem kali. Serem kali. Enggak, sebelum diartikan Iya. Halilintar Lanjut. itu kata-katanya di situ kan narullah. Berarti api Allah di situ. Ya, api itu maksudnya kan narullah begini di situ. Pak. Ya, gini ya, saya kasih logika ya. Posisi saya sekarang misalnya di Sulawesi, ya. Saya ingin melihat, menyaksikan Jakarta. Secara akal sehat, saya harus meninggalkan Sulawesi. Nah, oke. Sekarang Bang Rijal ini ingin menyaksikan Allah, tapi masih berada dalam tubuhnya. Nah, syaratnya itu gampang. Disetrum. Ya, disetrum aja dulu, nggak usah petir. Atau di api, dibakar, setrum aja. Nah, ketika Bang Rijal ini keluar dari tubuhnya, dia baru bisa menyaksikan. Karena dia mau menyaksikan secara nyata kan? Enggak begitu Bang Ibrah, enggak begitu, bukan begitu. Dalam keadaan utuh kita nih,
dengan indera mata, dengan Rohan. tubuh, dengan batin, Rohan. dengan ruh. Masalahnya dia nggak mau penyaksiannya secara begitu, mana Bang. itu nggak mau, Oh, Pak. Ban Rohan. Penyaksian itu Gini ya, Bentar, Iya, bentar, iya. Ban Rohan. Ban Rohan, Bang, Ya. Bang Ibra ya. Bang Ibra, begini. Saya mau jawab pertanyaannya Bang Rijal pakai ayat Al-Quran. Nah, lanjut. Oke. Silakan bantah di surah ke-6 Al-An'am 104. Saya akan 03. buktikan. Nah, saya langsung ke 3 atau 4? 104 aja. Nah, karena ini berbicara yang kamu tanyakan itu. Di 104, di sini penekanan Allah. Sungguh. Nah, ya sudah ditekan. Kalau ada kata sesungguhnya atau sungguh itu penekanan ya. Sungguh. Bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta, dalam kurun tidak melihat kebenaran itu, alias dajjal kafir mungkin seperti Rijal, maksudnya seperti itu, maka dialah yang rugi. Dan aku dalam kurun Muhammad bukanlah penjagamu. Sudah bukti-bukti yang nyata telah datang ya. Di mana datangnya? Lihat kenyataannya di surah An-Nisa, surah keempat. Ini sudah jawabanmu ini. Di surah keempat An-Nisa, ayatnya 174. Di sini semua bukan orang-orang beriman yang dipanggil, tapi ya ayuhan nas, wahai manusia, telah sampai kepadamu. Nah, di sini dikatakan, wahai manusia, sesungguhnya ditekankan lagi, telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dalam kurung Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Sudah kamu temukan cahaya terang itu dalam diri? Kalau Apakah belum, bukti kafir kamu. dan siapalah dia itu? Silahkan cari. Siapa sih dia itu? Siapa cahaya itu? Belum saya sinkronkan Allah. Abah Haji di An-Nur. Belum saya sinkronkan di An-Nur surah 24 ayat 35 36. Nah, itu masuk dah. Itu masuk itu, Kang Arif. Kalau Lanjut. sudah di Nur itu, cahaya di atas cahaya itu, Jadi makanya Yang saya ayat bilang, 35 itu makanya saya seperti mengatakan dinding Abah kaca. Haji, Allah saya kenyataan yang saya lihat, nur, cahaya, terang dalam bahasa Bugisnya tajam, bukan huruf, bukan suara. Bukan bentuk, bukan warna. Iya, gimana sih? Maka carilah mursyid untuk membimbing kamu ke situ supaya menemukan walian mursidan pada dirimu. masalahnya ini Pak, dia nggak mau memahami Allah itu dengan makna, maunya itu secara hisi. Hisi itu bentuk. Nah, ini Makanya kan konsep temanya Abah Haji ini saya sangat salut karena ini merangkum semua iman sama dengan syahadat, merangkum semua manusia. Siapa saja yang sudah beriman, bersahadat, bertauhid, menyaksikan dalam konteks yang bukan huruf, bukan suara, bertauhid kepada Tuhannya, selamat itu. Tidak bicara agama saya. Contoh begini ya. betul, saudaraku, sahabatku, Bang saya Arif. melihat hati. Kemudian saya melihat cahaya. Kemudian saya melihat macam-macam lah. Kan Iya, ya? betul. asap. Nah, semua yang saya lihat, cahaya, HP, dan segala bentuk serta rasa itu dinampakkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah. Kenapa Allah yang telah menampakkan, yang menjelaskan Ini mau kepada bohong-bohongan lagi, rohani itu mana Allahnya itu yang mana yang dimaksud? Yang bohong-bohongan lagi, ini rohani ini. bawa Udah perlu penjelasan begitu rohan, tunjukkan dulu yang dimaksud mana. Itu coba-coba Kita jelasin panjang janganlah lebar. seperti Percuma. kaum Nabi Musa. Janganlah Cuma kita seperti jelaskan kaum Nabi panjang Musa, lebar. nanti disangka kecil Kamu kamu. tunjukkan dulu. Nah,
Capek Nggak dengerin usah penjelasan, dijelasin penjelasan, panjang penjelasan, lebar. penjelasan. Yang kamu jelaskan itu Nggak yang usah. mana, Rohan? Nggak usah. Makanya cuma satu pertanyaan, dikasih Nih, pertanyaan saya cuma tunjukkan gitu. ke kamu ya. Ya. Sahadatnya Rizal, Eh, apakah sama dengar dengan dulu. sahadatku gitu loh. Ini Nggak usah bohong-bohongan. panjang lebar gitu. Kamu bicara soal lampu, alangkah banyaknya lampu. Tunjukkan dulu, nggak perlu kamu jelaskan. Oh, lampu itu menerangi, oh berwarna-warni, nggak bukan penting. cahaya matahari. Kamu tunjukkan dulu mana yang kamu Cahaya maksud. bukan Sampai Tanyain orang itu si Rizal itu. promosikannya. Bunyinya sahadatnya Rizal itu gimana? Itu aja Bicara di sudah. luar diri ya nggak nyambung lah. Aduh. Ganti tema lah, ganti. Rizal sahadatnya gimana Rizal? Muhammad Rizal Rasulullahnya nggak sahadatnya ada. gimana itu aja. Muhammad Rasulullahnya nggak ada, dia cuma di la ilaha illallah. Muhammad Rasulullahnya nggak ada. Muhammad Rasulullahnya berarti belum kenal itu abang. Nah, coba tahu di Muhammad Rasulullahnya. Baru la ilaha illallah udah mau ngejelasin tentang syahadat. Muhammad Rasulullahnya mana? Udah lah, makanya nggak usah ngomongin Allah. Capek kupingku kan buat. Kamu tunjukkan dulu, terima kasih Donanda. Kamu tunjukkan dulu, Ya. baru kamu jelaskan. Ini enggak dari mulai kamu, kalian ngomong. kamu tahu sampai siang dan sekarang. malam. Kamu bisa membedakan siang dan malam. Menjelaskan. Kamu Yang pernah kamu lihat jelaskan itu siang nggak dan jelas malam di itu? mana. Makanya ya, Saya kalau tanya. syahadat itu harus tahu rukunnya, ada 2 di situ. Bang La ilaha Rijal, illallah, Bang Rijal. Muhammad Rasulullah Siapa itu saja? poinnya. Ini poinnya Satu itu ayat Muhammad Abah Haji. Rasulullah gak dibahas. Satu ayat Abah Haji. Ada yang bertanya kepada bagaimana metode prakteknya menyaksikan nur cahayanya itu Bang Arif di dalam diri. Kakak begini caranya. Gunakan akal pikirmu ya. Oke. Kamu juga nggak mikir. Ini caranya ini kutunjukkan ini. Makanya sudah kalau dungu ya dungu aja. Caranya. Iya. Bacakan ayat. Arti dari sahadatmu apa Rizal? Sebentar Bang. Coba sahadatnya pakai bahasa Indonesia itu. Rizal itu. Caranya Nanti ini ya. kita bisa bahas itu. Ini Saksinya cara apa sudah itu, ini. Rizal? Sebentar Bang. Apa Haji? Caranya Bang Rizal begini. Ada yang bertanya bagaimana cara metode atau prakteknya Bang Arif? Seperti ini. Di dalam surah 20 Toha ayat 22 dan 23 di sini caranya. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Untuk kami perlihatkan kepadamu dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Coba kepit. Pasti keluar putih bercahaya kalau ngepitnya benar ya. Tapi kalau bau ketiakmu banyak Rizal nggak keluar itu. Ini metodenya kalau orang betul-betul paham kuncinya langsung dia tahu itu dia pasang langsung. Ya iyalah. Masalahnya begini kawan-kawan kan, buang-buang waktu. Menjelaskan kepada orang yang buta itu sia-sia. Astaga. Pada intinya dia menolak semua argumen. Jadi meski berapapun yang kamu ungkapkan itu akan ditolak. Makanya di Al-Quran itu dikatakan tinggalkanlah orang yang mengolok-olok agamanya. Itu sudah jelas Abu itu. Jahal, Abu Lahab itu percaya Tuhan itu ada. Betul. Nah, iya. Tapi Muhammadnya ini yang dia nggak mau percaya. Ya. Tadi saya nanya sama ChatGPT ya, apakah Quran soal Allah tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata itu terjemahan bahasa Arabnya sudah sesuai? Ya, kata ChatGPT, jika yang Anda maksud adalah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata, ayat yang paling jelas adalah Quran surat Al-An'am 6 ayat 103. Jadi kata ChatGPT udah sesuai bahasa Arab dan terjemahannya itu, Bang Rijal. Jadi tidak nanti bisa ya, dilihat oleh ini penglihatan wajah mata. tuh wajah lagi itu yang mana wajah-wajah? Penglihatan mata telanjang ya. Iya, Ya, itu bisa. bahaya. Makanya kalau syahadat Jadi- itu dipotong ya nggak ketemu. Pertanyaannya akhirnya kemana-mana liar. Gimana dengan Mana ayat tunjukin Allah? ini wajah tu wajahia lillazi fatarus samawati wal Sebentar Ban Rohan.
Sebelum sampai ke ayat itu, kenapa Ban Rohan cerdas sekali? Ban Rohan ini kusadarkan Lanjut Ban Rohan, sebelum sampai ke ayat 79 itu, kalau kamu belum mampu mengalami 3 ayat sebelum ayat 79 ini, Rijal, maka berhenti bernarasi nur, cahaya atau penyaksian. Di sini dikatakan Al-An'am surah ke-6 ayat 76, saya mulai. Tatkala di ayat 76, ketika malam telah menjadi gelap, dia dalam kurung Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Belum, baru percikan bintangnya ya. Di ayat 77, lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Di ayat 78, kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan atau syirik. Di ayat 79 puncaknya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan wa ma'ana minal musyrikin. Ayat ini harusnya dibaca bukan hanya di doa kita, tapi setelah menyaksikan bintang, bulan matahari itu besar-besar terus tuh bahannya. Cahayanya semakin besar, bintang kan kecil, bulan kan kecil, sampai matahari, lalu bisa ini wajah tu wazialil. Iya, kamu tanpa menyaksikan, aduh, fata morgana semua itu. Jadi Muhammadnya ini banyak disepelekan. Awit la ilaha illallah nyata gitu loh. Betul itu, betul. Maka syahadat ini bukan yang hanya melihat, hanya mendengar, ngapain itu? Ibrahim juga sudah pernah melihat ini kok. Iya, Yusuf matahari, bulan, udah. Iya, artinya ada proses di situ, ada proses penyaksian. Jadi ada yang bertanya, apakah Bang Arif itu bintang, bulan, matahari Tuhan? Ini kata Quran bukan Tuhan. Nah, apalagi tai kucing. Pertanyaannya, yang manakah yang sebenar-benarnya Tuhan? Wah, itu bahaya itu kalau itu mau dibongkar di sini. Betul. Lalu di situlah nanti ada penjabaran surah An-Nur ayat 35 itu. Al-Miskat di situ pohon zaitun. Yang mana pohon zaitun ini? Seperti minyak yang hampir minyaknya terbakar walau tidak disentuh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Enggak bisa saya teruskan, merinding semua sudah ini. Dialah cahaya di atas cahaya, seumpama cahayanya bagaikan sebuah lubang yang tak dapat ditembus. Ahmad ya Habibi, Ahmad di situ kalau sudah menyaksikan Rohan, hanya sejuta air mata menetes, memuji dirinya sendiri. Aku ahad jika mim tidak ada kan. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi kata subhanallah itu maha suci Allah seharusnya diucapkan itu pada saat menyaksikan langsung. Betul sekali. Sayyidi Subhanallah. Kata subhanallah itulah itu yang sampai ya kan, seorang rasul yang menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Itulah yang dikatakan para nabi dan rasul, syuhada, bukan congornya tok yang Nah, itulah yang dikatakan oleh ulama. Kita mengatakan Allahu Akbar. Nah, dengan menyaksikan Allah yang maha besar itu, saksikan Allah yang maha besar itu dengan menyaksikannya. Jadi kita menyebutkan Allahu Akbar. Nabi Jal. Jadi menarasikan Allah
Kalau kamu masih berhuruf, masih tersentuh lidah, masih ahad, belum. Cari yang bukan huruf, yang bukan kalimat. Jangan terlalu dalam. Ya, itu kan orang khusus yang dikehendakinya aja. Nah, maka apa yang dilakukan baginda Nabi? Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah itulah tauhid, itulah Isra wal Mi'raj. Kalau sudah mengenal Isra wal Mi'raj, sebelum agama menyaksikan Allah dulu, menyaksikan Allah dulu, mengenal Allah, barulah menjalankan agama. Ya wali benar ya. Makanya baginda Nabi 9 kali bolak-balik Isra wal Mi'raj. Dia melihat ke depan, ke belakang, Assalamualaikum. ke samping, kanan kiri, atas bawah. Waalaikumsalam. Ini saya dari langit, dari bawah, dari tanah, dari langit ini saya perhatikan Rijal ini. Kalian apakan abang satu ini? Keroyok-keroyokan ini. Ada apa Bang Rizal? Kasih tau saya kalau ada apa-apa di sini. Mau dibakar Betul, dia, saya mau keamanan di disaten. sini. Dia mau disaten, enggak apa-apa kah? Kalau habis kafir, siapa yang bisa beriman kalau tidak ada sudah kafir? Harus disayangin di Bang Rizal ini, tidak bisa. Wali, kamu mengatakan Nggak Bang Rizal boleh kafir. kalau tidak ada kafir, tidak ada beriman. Pokoknya harus ada kafir. Mas, kamu mengatakan Seimbang Bang dia, Rizal ini kafir. seimbang. Tak seimbang nanti. Tak seimbang kalau begini nih. Keseimbangan. Bernarasi Bang Rizal. Nanti saya yang dampingi. Lanjut. Tapi pertanyaan Rijal tadi itu bagus-bagus loh sebetulnya. Tidak mungkin dia orang kafir kalau menanyakan hal semacam itu. Sebenarnya pertanyaannya Bang Rijal itu, Kalau sudah abang diam-diam gitu mungkin sedih ke apa kan ada perasaan kalian sini ya. kalau Bang Rijal itu bertanya, Apa tahu dia sebenarnya nangis ke abang nih. pertanyaannya itu nyeleneh, tapi sebenarnya menggelitik juga. Dia mau membuka pola pikir itu bagus. Tapi kalau orang fanatisme agama, kamu dihajar itu Bang Rijal. Kalau fanatisme agamanya tinggi. Merajuk Bang Rizal sudah ini terlalu keras kalian ini Untungnya ketemu sama host Abah Haji, sama yang lain yang paham ya. Jadi kamu dianggap Dia Bang Rijal ini enggak mau pemahaman, dia mau donat. Nah, kalau donat senang dia. Karena kata siapa itu ada, bukan nggak ada. Tapi bukan kepada Allah. Kalau sudah siapa itu, di mana, siapa, mengapa, kapan. Makanya kalimat dia itu, ya dia yang awal, dia yang akhir. Seharusnya kan kalau Allah itu tidak berawalan dan tidak berakhirat. Tapi di sini ada dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Siapakah si dia itu, kan gitu harusnya. nah di jelaskan dalam- Bang Rizal, kasih tahukan mereka ini, jelaskan Bang Nggak Rizal. paham dia Abah Bang Rijal di situ. Begini Abah Bang Rijal, aku panggil Abah dulu dia kan, biar nggak ngambek dia. Begini Abah Bang Rijal, Abah aja begini. Di dalam surah 57 surah Al-Hadid ayat 3 mengatakan huwal awalu wal akhiru was sahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang sahir dan yang batin. Pertanyaannya, kenapa dia terakhir di situ wal batin, bukan Iya. wal batin Wal baru jahil. sahir? Iya. Nah, siapa sebenarnya yang dimaknai dia di sini? Muhammad lah yang dimaknai dia itu. Langsung belak-belakan Bang Arif. Muhammad yang mana? Itulah yang dikatakan mukmin. Itulah yang dimaknai Nur Muhammad pada dirimu. Masya Esensinya Allah. Nur Muhammad ya. Nah, yang mana itu dikatakan Muhammad yang awal? Wal awalu Muhammad yang Muhammad awal. akhir, Muhammad yang zahir. awal. Sebentar. Muhammad yang awal itu itulah yang dimaknai sebagai nurani pada dirimu, menjadi nyawa pada dirimu. Apa ini? Muhammad yang akhir yang mana? Itu dikatakan
ruhani pada dirimu menjadi hati pada dirimu. Betul sekali. Ana Abu Arwah, Adam Abu Basar. Dikatakan khalifah. Iya kan Bang Arif? Ana Abu Arwah, Itulah yang Adam Abu dikatakan Basar. Rasul. Kenapa dia mengatakan Abu Arwah? Iya, bapak segala ruh. menjalankan semua pekerjaan. Itulah yang Betul ini Bang dimaksudkan Arif. sebagai Gurunya khalifah. Rijal banyak ini di sini. Bang Arif. Banyak betul guru Rijal. Belum ngerti juga Rijal. Ini mantap-mantap ini, alhamdulillah ini. Banyak guru-gurunya Rijal. Sebagaimana sebelumnya, Gak mau terima juga Rijal ya. setiap pendapat dan kerja Gak apa-apa. tadi itu Yang jelas syahadat jangan dipotong, dilengkapi. Nggak bisa Bang Haji. Ini Bang Bang, Rizal belum. kalau kita Cuma juga kata-kata gundulmu itu. bernarasi, apalagi kita sebagai Islam agamanya di KTP, bawakan ayatnya. sesampainya di sana, ia langsung membersihkan ruang keluarga. Kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua tunggal, yang mana? Habis itu yang disebut tunggal. Aku itu kata ganti orang pertama tunggal. Oke, engkau itu kata ganti orang kedua tunggal. Nah, Kami dia atau dia itu kata ganti kata orang ganti orang ketiga tunggal. Kalau berbicara orang berarti merujuk kepada siapa coba? Atas meja kerja. Mewujud Orang-orang Muhammad. berarti merujuk kepada diri toh. Di asuhan, Siap. Tidak mungkin merujuk kepada makhluk hewan binatang. pandangan. Ia tidak ingin Masya Allah, al-insanu Mana suaranya abangku satu nih Rizal nih? asa penasaran itu. Mana perlawanan ini Ais? Yang nyasa di kapan nih Rizal nih? Ya, kalau Allah tidak membutuhkan kita, kenapa Allah menciptakan kita? Siapa bilang Allah tidak membutuhkan kita? Saking kesepiannya Allah itu, dia berdiri dengan sendirinya waktu itu. Oh ya sudah, jangan dilanjut. Kalau itu ya, Siswa untuk terlalu dalam kalau itu. Kalau orang Nanti itu dianggap dongeng belaka, Bang Arif, bukan pembelajaran nanti. Ya. Dah. Ayo Bang Rijal, aku mendukungmu Bang Padahal Rijal. itu adalah pembelajaran yang mendalam itu, bukan anu. Sina menjawab. Lalu Bapak Haji, laulaka. Wah, luar biasa diskusi. Macam di kafani, Bang Rizal ini sudah tidak ada suaranya nih. memberitakan kesuksesan Nggak bisa itu beriman kalau tidak ada kafir. serta kehidupan mewahnya. Tak pernah sekalipun ia membaca Iya, kafir Makanya orang main bola tuh harus ada kiper di situ biar rame. bersikap tak. Ayo Pir, semangat Pir.